Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Semen Indonesia Tbk masih sangat besar sejalan dengan mulai menggeliatnya kembali bisnis konstruksi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Semen Indonesia Tbk bersama CEO Sukor Sekuritas Bernardus Setia Ananda Wijaya. Selamat pagi Mas Bernard. Ya, selamat pagi Mas Rudi. Mas Bernard, ini kalau kita melihat kinerja Semen Indonesia di kuartal 3 itu nampaknya cukup positif ya? Yes, betul sekali Mas Rudi. Jadi kita bisa melihat dari Semen Indonesia atau SMGR ini dari Q3 2020 ini kita bisa melihat walaupun revenue dari SMGR ini mengalami penurunan sekitar minus 8,9%, yakni dari 28,1 triliun menjadi 25,6 triliun, tetapi kita bisa melihat bahwa bottom line atau laba dari SMGR ini mengalami peningkatan sekitar 19,37%. Yakni dari 1,29 T menjadi 1,54 T. Mengapa demikian? Karena banyak efisiensi yang telah dilakukan oleh SMGR. Salah satunya adalah dengan menurunnya beban pokok pendapatan perseroan. Karena adanya pengoptimalan komposisi bahan baku dan bahan pendukung, serta memanfaatkan bahan baku dari limbah industri sebagai alternatif bahan baku. Jadi kita bisa melihat bahwa beban pokok pendapatan turun dari 19,64 T menjadi 17,4 T atau sekitar penurunannya sebesar 11,4%. Sehingga laba kotornya walaupun revenue-nya turun sekitar 8,9%, laba kotornya turun tipis di angka 2,83% dari 8,47 T menjadi 8,23 T. Dan seperti kita ketahui ya, SMGR tahun lalu baru saja mengakuisisi Holcim, Semen Holcim. Nah, di situ terjadi efisiensi yang luar biasa di tahun 2020 ini. Setelah 2019 lalu baru dilakukan akuisisi, di mana kita bisa melihat bahwa beban umum dan administrasi turun 5,15% dari 2,33 T menjadi 2,21 T, dan beban keuangan juga turun cukup signifikan, ini sekitar 26,16% dari 2,38 T menjadi 1,757 T. Di mana efisiensi ini meliputi efisiensi pemasaran, integrasi pemasaran, distribusi, dan terkait tentang pengadaan. Sehingga betul setelah akuisisi tahun ini operasional dari SMGR menjadi lebih lean dan lebih efisien. Seperti itu Mas Rudi. Mas Bernard, ini kalau kita melihat penjualan Semen Indonesia sendiri, sebetulnya ada peningkatan yang signifikan nggak dibandingkan dengan Q2 dan Q1? Yes, jika kita bandingkan dengan Q2 dan Q1, dari Q1 kita bisa melihat Q2 itu dropnya cukup signifikan, yakni sekitar minus 62,67%. Di mana dari earnings penurunan tersebut, earningsnya cukup dalam dikarenakan di Q2 itu ada PSBB. Di mana dengan adanya PSBB ini otomatis banyak proyek konstruksi, proyek pemerintahan, proyek pembangunan properti ditunda atau tidak dijalankan sementara waktu. Dan juga selain adanya PSBB di Q2, kita melihat bahwa adanya juga lebaran. Di mana pada saat lebaran itu kecenderungannya adalah proyek-proyek konstruksi mengalami delay terlebih dahulu. Seperti kita lihat tahun-tahun sebelumnya, di mana Q2 memang trennya malah penurunan karena adanya lebaran itu sendiri. Dan kita bisa melihat di Q3 ini, kita earnings atau EPS-nya mengalami kenaikan signifikan, yakni sekitar 460,7%. Karena kita bisa melihat bahwa di Q3 ini kita bisa melihat PSBB sudah mulai direlaksasi. Kegiatan ekonomi sudah berjalan seperti normal. Dan kita bisa melihat bahwa penjualan properti mulai dari emiten-emiten besar seperti BSDE, SMRA, CTRA mengalami peningkatan di Q3 ini seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, ekonomi mulai dibuka, dan kita bisa melihat kenaikan GDP Q on Q dibanding dengan Q2. Q on Q-nya mengalami peningkatan 5,5%. Walaupun kita bisa melihat bahwa masih terjadi penurunan GDP dibandingkan dengan tahun lalu, di mana di Q2 sekitar minus 5,3%, tapi di Q3 ini sekitar minus 0,34%. Tetapi secara Q on Q mengalami peningkatan GDP, sehingga kita bisa melihat bahwa daya beli masyarakat mulai naik, dan juga tentu saja terkait tentang proyek-proyek properti mulai kembali berjalan dengan adanya peningkatan sales, dan kita berharap di tahun depan proyek-proyek konstruksi pemerintah dari seperti Wika, PTPP, dan lainnya juga bisa mulai berjalan lagi. Oke, artinya boleh kalau saya simpulkan sebetulnya kinerja positif Semen Indonesia juga karena memang situasi perekonomian yang
mulai bergerak, industri properti, konstruksi segala macam juga sudah mulai berjalan dan itu pada akhirnya akan berdampak pada kinerja semen Indonesia gitu ya? Yes, betul sekali, Kak. Tentu saja untuk proyek-proyek properti dan juga konstruksi ini memerlukan bahan baku semen sebagai bahan baku utamanya. Ya. Yang otomatis dengan proyek-proyek properti, konstruksi yang mulai berjalan, tentu saja ini mendorong kinerja dari SMGR itu sendiri. Oke, nah ini lebih banyak memang kalau bagi semen Indonesia, ini ditopang karena pendapatan-pendapatan dari proyek-proyek pemerintah kah? Atau sebetulnya dari retail mungkin juga termasuk berkontribusi atau bagaimana di Q3 ini? Kalau untuk dari Q3 kita bisa melihat kontribusinya sebagian besar dari proyek-proyek, baik itu proyek pemerintah maupun proyek swasta, tetapi juga tentunya sedikit ditopang oleh retail yang daya belinya mulai naik di Q3 ini. Sehingga mereka mulai melakukan namanya renovasi rumah, pembangunan rumah yang sempat tertunda dilakukan kembali. Tetapi sebagian besar kami percaya ini berasal dari proyek-proyek, terutama proyek pembangunan properti yang mulai berjalan lagi di Q3 ini. Baik. Mas Bernard, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.